Halo, hari ini yuk kita bahas sesuatu yang kayaknya lagi ngetren banget, yaitu hustle culture atau budaya gila kerja. Ini tuh lebih dari sekedar kerja keras loh. Ini udah jadi gaya hidup yang seolah-olah menjanjikan kesuksesan, tapi seringkali dengan harga yang nggak kita sadari. Nah, pertanyaannya, apa harga itu sepadan? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu lagi santai nonton film, tiba-tiba di dalam hati ada rasa bersalah. Ngerasa kayak, harusnya gue lagi ngerjain sesuatu yang produktif nih. Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Dan percayalah, perasaan bersalah pas lagi istirahat itulah detak jantung dari hustle culture yang akan kita bongkar bareng-bareng. Jadi perasaan bersalah tadi itu datangnya dari sebuah konsep besar yang kita sebut hustle culture. Tapi sebetulnya apa sih itu? Ini bukan cuma soal rajin kerja ya. Ini adalah sebuah gaya hidup yang bisa berbelok jadi obsesi. Gampangnya gini, hustle culture itu adalah kondisi di mana pekerjaan seolah-olah ngambil alih setir hidup kamu. Waktu buat diri sendiri, istirahat, bahkan kesehatan semuanya jadi penumpang aja. Yang penting karir. Istilah budaya gila kerja ini, wah rasanya pas banget buat ngegambarin situasinya. Terus, kenapa sih budaya ini bisa seheboh sekarang? Salah satu biang keladinya adalah media sosial. Di sana kan kita kayak disodorin panggung perbandingan non-stop. Kita cuma lihat puncak suksesnya orang, tapi nggak lihat jungkir baliknya. Akhirnya, muncul rasa cemas dan takut ketinggalan. Rasanya tuh kayak lagi lari di atas treadmill, yang makin lama makin kenceng, dan kita takut banget buat turun. Nah, yang bahaya, budaya ini seringnya nyelip masuk ke hidup kita pelan-pelan, tanpa kita sadar. Jadi yuk kita coba kenali tanda-tanda peringatannya. Coba sambil dengerin ini, jujur sama diri sendiri, ada nggak sih gejala-gejala ini di hidup kamu? Mulai dari mikirin kerjaan terus-terusan, bahkan pas lagi rebahan di sofa, sampai rela begadang demi deadline. Hubungan sama teman atau keluarga jadi renggang. Ini semua tuh lampu kuning loh. Tapi yang mungkin paling bahaya adalah saat kita pakai kesibukan sebagai tameng buat lari dari masalah pribadi dan akhirnya ngabaikan orang-orang yang peduli sama kita. Ironis banget kan? Ujung dari lari maraton tanpa henti ini seringkali bukan garis finish kesuksesan yang gemilang, tapi malah nabrak tembok yang namanya burnout. Sebuah kondisi kelelahan total yang nggak cuma nguras energi fisik, tapi juga mental dan emosi kita sampai habis. Oke, sekarang kita ngomongin soal harga yang sebenarnya harus dibayar. Ini udah bukan lagi soal produktif atau nggak produktif, tapi soal dampak nyata yang, jujur aja, berbahaya banget buat kesehatan fisik dan mental kita. Coba deh, perhatiin angka ini baik-baik. 55 jam. Menurut riset, kerja 55 jam atau lebih dalam seminggu itu bukan lagi lencana kebanggaan. Itu sama aja kayak kita beli tiket ekspres menuju zona bahaya yang risikonya bisa kena penyakit-penyakit yang sangat serius. Jadi resikonya itu nyerang dari dua arah sekaligus. Dari sisi mental, kita dihadapkan sama stres yang nggak hilang-hilang, depresi, dan yaitu tadi, burnout. Secara fisik, stres kronis ini bisa memicu tekanan darah tinggi yang ibaratnya ngebangun jalan tol langsung ke penyakit jantung dan stroke. Dan yang paling ironisnya lagi, semua pengorbanan ini justru bikin produktivitas otak kita menurun. Gila kan? Kita kerja lebih keras, hasilnya malah lebih jelek. Kutipan ini benar-benar kena banget ke inti masalahnya. Kamu mungkin bisa dapetin segalanya, jabatan, uang, penghargaan, tapi kehilangan kemampuan buat menikmati itu semua. Terus buat apa ya kan? Buat apa semua pencapaian itu kalau kita nggak pernah punya waktu buat benar-benar merasakannya? Oke, setelah dengerin semua sisi gelapnya, jangan langsung pesimis. Penting buat diingat, ini bukan takdir. Selalu ada jalan keluar. Sekarang, kita akan bahas gimana caranya merebut kembali kendali hidup kita dan lepas dari jeratan hustle culture. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah bikin batasan yang tegas. Kapan waktu kerja, kapan waktu hidup. Soalnya kalau nggak ada batas, pekerjaan bakal memakan semuanya. Kedua, prioritaskan tugas. Nggak semua hal itu sama pentingnya kan? Lalu yang sering banget kita lupain, jadwalkan istirahat. Anggap aja istirahat itu kayak rapat paling penting yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan yang paling susah tapi paling melegakan, stop membandingkan perjalananmu dengan highlight reel orang lain di medsos. Dan ingat ya, kamu nggak harus nanggung beban ini sendirian. Beraniin diri buat ngomong. Mengkomunikasikan beban kerjamu ke atasan itu bukan ngeluh loh. Justru itu adalah langkah profesional buat mastiin kamu bisa ngasih hasil terbaik dalam jangka panjang. Membela kesehatanmu itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Catat itu. Pada akhirnya, semua langkah tadi itu ngebawa kita ke satu perubahan cara pikir yang sangat besar. Ini bukan tentang jadi pemalas, bukan. Ini tentang mendefinisikan ulang apa arti produktivitas yang sesungguhnya. Ini tentang bekerja lebih cerdas, bukan cuma sekedar lebih keras.
Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, hustle culture itu menganggap capek itu kayak dapat medali, dan nilai seseorang diukur dari berapa banyak jam dia kerja. Di sisi lain, pendekatan kerja cerdas itu fokusnya pada kualitas hasil dan melihat istirahat bukan sebagai dosa, tapi sebagai bensin penting buat kreativitas dan efisiensi. Beda banget kan? Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba deh, lupain dulu soal tekanan dari luar, ekspektasi orang lain, ambil waktu sebentar buat ngerenung. Buat kamu pribadi, apa sih arti sukses yang sebenarnya? Apakah cuma sebatas jabatan dan nominal di rekening? Ataukah di dalamnya ada juga kesehatan, kebahagiaan, dan waktu berharga bareng orang-orang tersayang? Jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri.